Saudara, kita ke sorotan politik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan belum ada rencana perombakan kabinet di luar pergeseran posisi Wakil Menteri Keuangan yang akan ditinggalkan Thomas Djiwandono. Prasetyo menyebut pergantian orang di kabinet hanya untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas Djiwandono setelah resmi disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Namun belum ada rencana atau pembicaraan terkait reshuffle menteri lainnya di internal kabinet. Reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR. Itu benar, artinya ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain. Nah, itu akan diisi belum selesai proses deputi Gubernur BI-nya kan belum selesai. Bulan ini ke Februari secepatnya. Ya, tunggu dulu lah, belum. Kalau terkait dengan reshuffle menteri-menteri Menko lainnya gimana? Nggak ada. Soalnya tetap itu 2 wamen atau 3 wamen. Sementara Menteri SDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut belum ada rencana reshuffle kabinet. Bahlil menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden sehingga Menteri dan Ketua Umum Parpol harus mendukung keputusan Presiden. Sebelumnya Ketua Fraksi Golkar di DPR, Melkias Markus Mekeng, berharap kader Golkar di kabinet tak berkurang. Untuk urusan reshuffle, kita harus serahkan semua itu hak prerogatif Bapak Presiden. Jangan menteri-menteri kan pembantu Presiden, jangan membuat gerakan tambahan. Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Apapun itu, yang namanya menteri itu pembantu Presiden dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden. Isu reshuffle bergulir setelah kursi Wakil Menteri Keuangan kosong karena Thomas Djiwandono resmi disahkan oleh DPR sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut Yuda Agung menjadi salah satu calon kuat mengganti Thomas Djiwandono yang sudah disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya, Yuda Agung mengundurkan diri dari posisi Deputi Gubernur BI pada 13 Januari. Posisi ini kemudian digantikan oleh Thomas Djiwandono. Saya nggak tahu, saya katanya mesti nggak boleh ngomong duluan, harus dengerin. Tapi sudah ada nama, Pak? Yang sudah, yang bocoran itu kan yang kita tahu. Betul, Pak. Kelihatannya sekarang saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya sih itu salah satu calon yang kuat ya. Pak Juda ya, Pak, berarti? Ya? Pak Juda. Kelihatannya dia calon yang kuat. Emang ada berapa calon sih, Pak? Saya nggak tahu, tentu di Presiden tahu itu. Tidak hanya soal Wakil Menteri Keuangan, posisi Menteri Luar Negeri Sugiono juga dikabarkan akan diganti oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Budi Djiwandono. Sugiono mengaku belum mendengar informasi tentang reshuffle kabinet, termasuk isu soal pergantian dirinya sebagai Menlu oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Gerindra, Budi Djiwandono. Sementara itu Budi Djiwandono menegaskan sampai saat ini masih bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR. Tapi kalau benar itu terjadi, akan ada perpindahan posisi, masih tugaskan di kementerian lain, itu gimana, Mas? Dikit dong, Mas, kemana? Makanya ditanyakan ke Pak Oku, kabar dari mana? Tugas kita tetap sekarang di Komisi 1. Terima kasih teman-teman. Sampai hari ini masih di Komisi 1. Sampai hari ini masih di Komisi 1, Mas. Ya ini kita mau kenapa kerja? Itu benar akan gabung ke kabinet. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengkritisi rencana reshuffle kabinet Prabowo Subianto. Yunarto bilang Prabowo harus mengutamakan kapabilitas dibandingkan konsolidasi kepentingan politik dalam rencana reshuffle. Ketika kita berbicara mengenai reshuffle, saya berharap juga Pak Prabowo ada perbaikan besar dalam konteks menempatkan kapabilitas jauh lebih besar dibandingkan pertimbangan koalisi. Kenapa ada kekhawatiran itu, Mas Toto?
Apa yang menjadi latar belakangnya? Pembentukan kabinet, ini kabinet terbesar sepanjang sejarah setelah Orde Lama, Mas Yasir. Kenapa? Karena yang namanya jumlah parpol yang ditampung banyak sekali. Jumlah wamen terbesar juga sepanjang sejarah. Karena koalisinya besar sekali. Kalau logika itu yang digunakan dalam konsolidasi kekuasaan, menurut saya itu malah menambah beban buat Pak Prabowo, bukan kemudian malah menambah kekuatan dan energi untuk kemudian menghadapi situasi global yang memang sudah pelik. Itu poin paling penting menurut saya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melakukan 4 kali perombakan kabinet sejak ia dilantik pada 20 Oktober 2024. Pada reshuffle kabinet jilid keempat, Presiden Prabowo menambahkan 2 wakil menteri, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Sehingga jumlah wakil menteri mencapai 58 orang. Tim Liputan, Kompas TV.